Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 mata kuliah Studi Quran Hadis yang diampu oleh Bapak Abdullah akan mempresentasikan tentang materi wahyu, proses dan sebab-sebab turunnya Al-Quran. Sebelumnya kami akan memperkenalkan anggota kami. Yang pertama yaitu ada Siti Fatimah Zahra dengan NIM 2020611089. Yang kedua yaitu Rizka Wulandari dengan NIM 2020601091. Dan yang ketiga yaitu saya sendiri, Isral Fikri dengan NIM 2020610100. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas 3 pokok pembahasan, yaitu yang pertama diturunkannya Al-Quran, yang kedua proses turunnya Al-Quran, yang ketiga yaitu sebab-sebab turunnya Al-Quran. Yang pertama yaitu diturunkannya Al-Quran. Allah menurunkan wahyu pertama kali kepada Rasulullah SAW pada usia 40 tahun. Peristiwa turunnya Al-Quran pertama kali tersebut berlangsung di Gua Hiro, Makkah. Menurut Manna Al-Qatan dalam kitabnya Mabahith fi Ulum Al-Quran, menurut mayoritas ulama, peristiwa turunnya Al-Quran itu terjadi pada 17 Ramadan pada tahun 41 dari kelahiran Nabi Muhammad SAW, atau bertepatan pada tanggal 6 Agustus 610 Masehi. Para ulama lantas berbeda pendapat tentang ayat yang pertama dan terakhir turun kepada Rasulullah SAW. Ayat pertama yang turun kepada Rasulullah SAW yaitu 1. Quran Surat Al-Alaq yang berbunyi Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, yang artinya bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Yang kedua yaitu Quran Surat Al-Mudaththir yang diriwayatkan oleh Jabir bin Abdullah radhiyallahu an dengan berbunyi ya ayyuhal mudaththir, yang artinya wahai orang yang berkemul atau berselimut. Yang ketiga yaitu Quran Surat Al-Fatihah ayat pertama, yaitu dengan diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu an Mujahid Bismillahirrahmanirrahim, yang artinya dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Yang keempat yaitu Basmalah Ikrimah Al-Hasan Al-Bahri yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim dengan arti dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan rekan saya yang bernama Siti Fatimah Zahra. Terima kasih. Selanjutnya, menurut mayoritas ulama, ayat terakhir yang turun yaitu 1. Quran Surat Al-Baqarah ayat 281, yang kedua, Quran Surat Al-Baqarah ayat 278, yang ketiga, Quran Surat Al-Baqarah ayat 272, yang keempat, Quran Surat Ali Imran ayat 195, yang kelima, Quran Surat An-Nisa ayat 93, yang keenam, Quran Surat An-Nisa ayat 176, yang ketujuh, Quran Surat At-Taubah ayat 128, yang kedelapan, Quran Surat Al-Kahfi ayat 110, yang kesembilan, Quran Surat An-Nas ayat 1. Yang kedua, proses turunnya Al-Quran. Al-Quran diturunkan dalam kurun waktu 22 tahun, 2 bulan, dan 22 hari, yaitu dimulai dari malam 17 Ramadan tahun 41 dari kelahiran Nabi sampai 9 Dzulhijjah Haji Wada tahun 63 dari kelahiran Nabi atau tahun 10 Hijriah. Al-Quran turun untuk pertama kalinya yaitu ketika Nabi Muhammad SAW beribadah di Gua Hiro. Surat yang pertama kali diturunkan adalah Surat Al-Alaq ayat 1 sampai ayat 5. Sebelum wahyu tersebut diturunkan, telah turun sebagai ilhas atau tanda dan dalil sebagaimana hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dengan sanad dari Aisyah yang menunjukkan akan datangnya wahyu dan bukti nubuwah bagi Rasul Muhammad SAW. Tahapan turunnya Al-Quran. 1. Al-Quran diturunkan secara sekaligus dari Allah ke Lauhul Mahfudz. Lauh Al-Mahfudz adalah tempat yang berisi catatan tentang segala ketentuan dan kepastian Allah. Yang kedua, Al-Quran diturunkan dari Lauh Al-Mahfudz ke Bait Al-Izzah, atau tempat yang berada di langit dunia. Yang ketiga, Al-Quran diturunkan dari Bait Al-Izzah ke dalam hati Nabi melalui malaikat Jibril dengan cara berangsur-angsur sesuai dengan kebutuhan. Ada kalanya 1 ayat, 2 ayat, bahkan kadang-kadang 1 surat. Yang ketiga, sebab-sebab turunnya Al-Quran. Asbabun nuzul tidak lain daripada kisah yang dipetik dari kenyataan dan kejadian, baik mengenai peristiwanya maupun mengenai orang-orangnya.
Dan kisah nuzul menimbulkan kegemaran untuk membaca kisah itu di setiap masa dan tempat, serta menghilangkan kejenuhan karena merasakan bahwa kisah-kisah atau kejadian itu seolah baru saja terjadi. Sebab-sebab turunnya Al-Quran diklasifikasikan sebagai berikut. 1. Dilihat dari sudut pandang redaksi yang dipergunakan dalam riwayat asbab an-nuzul. Ada dua jenis redaksi yang digunakan oleh perawi dalam mengungkapkan riwayat asbab an-nuzul, yaitu syarih atau jelas yang sudah jelas menunjukkan asbabun nuzul dan muhtamilah atau kemungkinan. Redaksi dikatakan sarih bila perawi mengatakan sebab turunnya ayat ini adalah. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, yaitu Rizka Wulandari. Yang kedua, dilihat dari sudut pandang terbilangnya asbabun nuzul untuk satu ayat atau berbilangnya ayat untuk satu asbabun nuzul. Tidak setiap ayat memiliki riwayat asbabun nuzul dalam satu versi. Ada kalanya satu ayat memiliki beberapa versi riwayat asbabun nuzul. Tentu saja hal itu tidak akan menjadi persoalan bila riwayat-riwayat itu tidak mengandung kontradiksi. Tidak mempermasalahkannya. Cara ini ditempuh apabila variasi riwayat asbabun nuzul menggunakan redaksi muhtamilah atau tidak pasti. Mengambil versi riwayat asbabun nuzul yang menggunakan redaksi sharih. Cara ini digunakan jika salah satu versi riwayat asbabun nuzul tidak menggunakan redaksi sharih atau pasti. Mengambil versi riwayat yang sahih atau valid. Cara ini digunakan apabila seluruh riwayat itu menggunakan redaksi sharih atau pasti, tetapi kualitas salah satunya tidak sahih. Umpamanya, dua riwayat asbabun nuzul kontradiktif yang berkaitan dengan diturunkannya Quran Surat Ad-Duha ayat 1-3, yang artinya, demi waktu matahari sepenggalahan naik, dan demi malam apabila telah sunyi atau gelap, Tuhanmu tiada meninggalkan kamu, dan tiada pula benci kepadamu. Yang ketiga yaitu mengambil versi riwayat yang sahih. Cara ini diambil jika terdapat dua versi riwayat tentang asbabun nuzul satu ayat, yang salah satu versi berkualitas sahih, sedangkan yang lainnya tidak. Yang keempat yaitu melakukan studi selektif atau tarjih. Cara ini diambil jika kedua versi asbabun nuzul yang berbeda memiliki kualitasnya sama-sama sahih, seperti asbabun nuzul yang berkaitan turunnya ayat tentang roh. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.